Halo adik-adik, sudah membeli bukunya belum? Kakak sudah menaruh bukunya di iPad kakak. Nih di sini. Oke, hari ini kita akan belajar mengenai tampilan awal dari program Scratch ya. Kita akan belajar satu persatu. Adik-adik sudah tahu ya bahwa Scratch Junior bisa ada di website, ada di aplikasi ini iPad, iOS, ada aplikasi Android bisa. Kebetulan yang Androidnya kakak installnya di HP ada ya. Oke, bedanya cuman ya lebih kecil aja ya. Kalau di HP kan lebih kecil, kalau di iPad atau di komputer tentu layarnya lebih lebar. Oke, oke sekarang kita akan belajar dari sini, dari buku panduan yang kakak sudah bikin. Ada user interface atau tampilan tampak muka ya istilahnya. Adik-adik bisa lihat di sini ya. Kita lihat di sini nih. Lihat pointernya kakak ya. Pointer mouse. Nah, di sini ini ada tampilan tampak muka dari aplikasi program Scratch. Oke. Di sini ada yang disebutnya dari mulai kita load file. Jadi kita save nih. Sini ada siapa nih? Karakternya tag ya. Si tag kita tambahin sama si tick. Jadi ada tag dan tick. Kita bisa save atau simpan. Di sini di sana di filenya ada di mana nih? Coba kita lihat. Ada di downloads ya. Oke. Nah, ini kita bisa load. Oke, andaikan kakak hapus deh ya. Tekan ini buat hapus nih. Misalnya si tag. Sorry, mana ini? Ting, tekan. Maksudnya di hold gitu ya. Tekan tek lama secara mouse atau di tablet. Terus X. Tekan lagi. Tik. Nah, terus X. Nah, itu cara menghapus objek yang kita tidak mau di stage atau di lembar kerja kita ya. Lalu kita load di sini, bisa load tadi filenya kita ada di download ya. Kita lihat download. Nah, ini filenya ya. Kita bisa buka. Kan? Yang sudah kita hapus tadi bisa ada lagi. Nah, ya. Save itu adalah simpan, load itu adalah membuka ya. Kurang lebih seperti itu membuka file yang kita mau ya. Oke. Tadi udah kita belajar load, kita udah belajar save. Lalu kakak lihat lagi mana nih? Nah, di sini yang disebut di sini yang area putih ini itu adalah lembar kerjanya kita ya. Lembar kerja atau di sini kakak tulisnya adalah di sini adalah aksi atau panggung berlangsung di dalam proyek atau lembar kerja proyek kita ya. Panggung tuh bahasa Indonesianya, Inggrisnya stage ya. Nah, di sini kita semua naruh objek-objek yang harus kita taruh di sini untuk kita gerakan dalam programmingnya kita ya. Oke, lalu kita akan belajar lagi 5. Fungsi yang 5 ini pernah kakak bahas di video kakak yang pertama. Ini adalah untuk full screen atau screennya penuh. Nah, gitu. Ya, jelas ya? Full screen. Pencet escape. Apa enggak? Double klik atau di sini? Oh, di sebalik. Oke. Nah, ini setelah full screen atau layar penuh, di sebelahnya ada yang disebutnya ini. Ini seperti kotak-kotak ya. Kotak-kotak garis-garis. Ini untuk menentukan posisi. Jadi si tick mau ditaruh di mana nih supaya tidak jelek, posisinya bagus. Kita bisa, nah ini mau dia di sini nih di kolom 17 misalnya tuh bisa lihat ya 17 ya dan 5 karena patokannya di perut tick di tengah-tengah ini loh. Nah, si tag mau di mana posisinya di sini misalnya ya. Nah, posisi di sini. Ya kurang lebih patokannya di garis ini. Jadi supaya rapih gitu ya. Garis kotak-kotak ini untuk menentukan objek supaya rapi ditaruh di dalam lembar kerjanya ini ya. Oke. Terus kita akan lanjut lagi ke nomor 7 yang kakak tulis di buku. Nomor 7 ini adalah background yang akan kita masukkan ke dalam panggung atau stage ya. Maksudnya background ya gambar belakang atau apa ya. Kalau di studio foto itu ya background foto disebutnya ya. Atau disebutnya backdrop ya. Nah, ini yang mau kita latar belakangnya atau ceritanya kita ada di mana nih? Misalnya di pantai. Nah, gitu ya. Wow, Tag, what are you doing there? Tag, get down here, Tag. Ya, turun dia. Oke ya. Ini untuk mencari gambar latar belakang atau backdrop atau ya background. Atau mau malam hari, ya ada malam hari ya. Sudah malam, mari kita pulang. Tag. Ya seperti itu ya. Oke, terus di sini yang biru ini, ABC ini adalah untuk judul misalnya malam hari ya.
Kita kasih warna, bisa pink. Ding. Wah, ya. Jelas ya, ini buat kasih judul. Oke, lalu berikutnya adalah yang tombol di sini nih, yang X ini nih ya. Ini fungsinya adalah atur ulang karakter ya. Maksudnya atur ulang semua karakter ke posisi awal di panggung. Jadi gini, adik-adik. Jadi semua objek yang di sini kan bisa digerakin nih. Tapi digerakinnya bukan dengan begini, pakai pointer mouse kita ya, atau pakai jari ya, kalau di tablet geser ke sini, geser ke sana. Bukan. Ini nggak akan berfungsi apa-apa. Nah, ini karena tadi saya udah gerakin ya. Nah, harusnya ini nggak berfungsi. Ini nggak bisa. Ini hanya berfungsi kalau ya kita sudah memasukkan kode. Misalnya nih siapa nih? Si tag. Ya, sekarang kita belajar blok kode-kode pemrograman di sini di bawah nih ya. Nah, kita belajar dulu nih. Ini si tag nih. Kita akan fokus pada si tag. Tag kita kasih bendera hijau. Nah, ini gambar si tag kan? Nih si tag ya. Tag kamu saya kasih bendera hijau. Bendera hijau itu merupakan seperti dalam lomba lari ya. Adik-adik tahu lomba lari begini. Siap, tet, gitu ya, lari. Itu kayak start ya. Start ketika bendera diangkat. Start, gitu ya. Nah, lalu si tag ini mulai. Mulai apa? Kan dia nggak ngapa-ngapain ya kalau kita lakukan pencet bendera hijau juga. Mulai apa? Si tagnya bingung. Tung, 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 tung. Dia cuma kedip-kedip doang ya. Nah, mulai apa? Di sini ada, di sini adalah blok awalnya. Nanti kakak jelasin ya. Ini contoh dulu. Ini blok untuk menggerakkan. Nah, ini blok coba gerak nih. Tag. Nah, ya. Tag mulailah bergerak ke kanan 1 kali. Nah, itu artinya adik-adik ya. Oke, kita coba. Mulai. Gerak sekali. Gerak lagi sekali. Gerak sekali. Nah, dia akan mundur ke posisi awal karena memang di situ letak dia memulainya, larinya ya. Nah, gitu. Tag mundur ya. Oke ya. Nah, ini setelah ini kita mau kembalikan dia ke posisi awal, maka kita pencet tombol ini. Ting. Nah, gitu. Karena dia berhentinya di situ ya. Ting. Nah, jadi posisi awal misalnya di sini, ini kita nih pakai ini nih ya. Nih, di sini ada 4 sama 4 nih ya. Adik-adik bisa lihat ya. Gerak 1 langkah ke kanan. Tag, mulailah gerak ke kanan sekali. Dia kita tag. Nah, dia mulai sekali gerak. Ting, tuh benar nggak? Nah, ya adik-adik bisa lihat ya di kotak-kotak gitu. Nah, aku suruh kamu ulang lagi dari posisi awal, kamu pencet ini. Ting, dia mundur 1 langkah. Karena kan kita majunya 1 langkah. Tag, mulai lagi 1 langkah. Ting, oh dia maju loh. Tag kembali ke posisi awal. Tag, nah, tag maju lagi sekali. Oh gitu. Jadi ini maju mundur cantik nih. Maju, mundur, maju, mundur, maju, mundur tuh. 4, 5, 4, 5. Adik-adik bisa lihat di sini ya. Nah itu. Selanjutnya kita akan belajar ini. Apa nih yang di pojok kanan atas? Coba kakak baca. Kakak baca ini adalah halaman atau slide ya. Jadi kita punya misalnya buku ya, kita punya buku, halamannya kan banyak tuh. Nah ini ya, saya buku ya. Ada halaman 1, terus ada halaman 2 gitu ya. Nah masing-masing halaman terpisah-pisah kan beda-beda ya. Nah adik-adik bisa desain ini malam hari. Pencet lagi, kok hilang? Nah ini ada halaman kedua ya. Ini halaman 1, ini halaman 2. Adik-adik bisa lihat tuh halaman 1, halaman 2. Halaman 2 kita mau isi apa? Isi background. Yang mana adik-adik? Yang mana? Yang ini? Betul ya. Backgroundnya tadi kan malam hari. Berarti sekarang sudah siang hari ya. Ataupun pagi hari ya. Pagi hari. Misalnya pagi hari di mana? Di taman. Pagi hari di taman ya. Jadi isi tik di halaman pertama dia di malam hari misalnya jalan-jalan. Tapi di halaman yang kedua dia jalan pagi di taman gitu ya. Waktu pagi hari, ini waktu malam hari ya. Ini beda ya. Beda halamannya, seperti kertas. Halaman 1, halaman 2 gitu ya. Oke, kita untuk menambah halaman tentu pencet ini ya. Bisa adik-adik lakukan misalnya, setelah dari malam hari taman dia mau apa nih? Kita mau ke misalnya apa? Ini ke gunung. Gunung-gunung sore-sore misalnya ya. Ini padang gurun sih, bukan gunung. Padang gurun ada gunung ya. Oke, itulah halaman ya. Oke, tadi kakak sudah mau jelasin lagi. Selanjutnya adalah
adalah 12 di daerah sini nih. Daerah sini ada disebutnya daerah pemrograman ya. Tadi di sini yang kita bisa taruh blok-blok di halaman 1 ya. Nah, taruh blok-blok hasil pemrogramannya yang kita pakai ya. Di sini nih taruhnya ini daerah area pemrograman ya. Nah, ini balok-balok yang kita pakai di sini, ini berupa skrip pemrograman ya. Ini adalah yang akan kita pakai untuk menggerakkan si objek ini, si tag ini ya. Kita pakai ini namanya skrip pemrograman ya. Lalu yang di atas ini disebutnya, ya di atas ini ada 1, 2, 3 ya. Ini ada keterangan loh adik-adik. Adik-adik bisa lihat tuh, pencet move down, turn right, turn left, hop, and go home ya. Itu di situ yang sejajaran warna biru itu disebutnya adalah palet blok ya. Palet blok biru, palet blok kuning, palet blok ungu, palet blok hijau, palet blok ini orange ya, and then palet blok merah ya. Ini beda-beda nih, nanti bisa kakak jelaskan ya. Terus nomor 15 di sini nih, dari sini sampai sini. Nah, ini harusnya kategorinya, coba kita lihat ya. Ini adalah kategori blok. Nah, kakak benar kan? Tining ya. Nah, ini kategori blok, kategori 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya. Ini beda-beda ya. Di sini yang kita kategorinya yang kuning ini disebutnya adalah blok pemicu ya. Jadi ini adalah mulai start on green flag, dimulai ketika ada itu flag berwarna hijau atau bendera berwarna hijau. Nah, ini yang ini start on tap si tag. Jadi akan mulai ketika kamu pencet si tag ini ya, di touch, maka dia akan jalan atau dia akan dieksekusi gitu blok programnya atau dimulai blok programnya. Nah, ini start on bump si tag. Jadi ketika misalnya si tag jalan, tabrak ini, aduh, baru ini dimulai dia skrip pemrogramannya ya. Nah, kalau ini start on orange message. Jadi ketika dia mendapatkan pesan orange ya, baru dia akan melakukan skrip pemrograman ini jalan ya. Nah, ini nih send orange start message. Jadi misalnya si tik ini namanya tik kan, tik jalan ke sini tik. Nah, kita suruh dia jalan. Udah sampai sini, aktivitas dia kirim yang ini misalnya start send message warna orange ya. Lalu twing kita kirim ke sini. Nah, si ini start on orange message, dia akan terima suratnya dan dia akan melakukannya, dia akan nyusul misalnya nah, gitu ya. Nanti kita praktekkan ya, satu tahap demi satu tahap. Itu kategori blok ya. Yang ini bicara kategori yang tadi disebutnya blok pemicu ya. Lalu yang biru adalah blok gerakan ya, yang tadi kakak sudah bilang ada kanan, kiri, atas, bawah ya. Putar kanan, putar kiri, lompat atau hop ya, dan go home, pulang ke rumah ya. Lalu ungu. Nah, blok ungu adalah tampilan ya, maksudnya tampilan dia bisa ngomong say ya. Ini contoh ini misalnya hai ya. Kalau misalnya kita pencet bendera hijau, si tag gerak ke kanan satu kali dan dia akan berkata hai. Nah, hai-nya bisa diisi loh. Misalnya kita ganti apa kabar ya. Oke, kita pencet ting, apa kabar? Apa kabar tuh ya? Apa kabar? Nah, gitu ya. Tampilan untuk mengucapkan kata-kata apa kabar ya. Lalu ada lagi ini grow atau tumbuh. Dia bisa membesar, nah ya. Terus ini shrink itu menyusut. Ciut kecil, nanti grow besar, ya. Lalu ini apa? Reset size. Jadi dia akan balikin ke semula ya. Contohnya misalnya di grow ini. Kita grow, ayo grow ya, grow-nya misalnya 6 kali, lalu reset. Nah, contoh ya, gerak ke kanan 1 kali, katakan apa, lalu dia mengembang grow 6 kali, lalu reset ya. Coba apa kabar, dia grow, dia reset. Nah, gitu adik-adik ya. Lucu nggak? Lucu ya. Lanjut. Ini hide, dia akan sembunyi, bisa sembunyi ya. Dan ini untuk ditunjukkan kembali. Jadi dari ngumpet show lagi gitu ya. Dan yang hijau ini adalah suara ya. Adik-adik bisa menggunakan suara play a pop song ya. Jadi kayak pop, nah gitu. Pop ya. Dan ini bisa ngerekam juga, adik-adik bisa ngerekam nih contoh ya. Halo, apa kabar? Selamat malam. Ya.
kita bisa pakai. Oke, kita coba ya. Apa kabar? Membesar, normal lagi, pop, suara. Suaranya jalan nggak nih? Oh, kayaknya suaranya nggak jalan adik-adik. Oke, di sini suaranya nggak jalan ya. Tapi kalau di program di aplikasi ya, di aplikasi itu jalan. Suara adik-adik yang direkam bisa di play. Oke, nanti adik-adik coba sendiri ya. Lalu di sini ada blok orange atau control ya. Nah, ini control, ini ada wait. Wait how long katanya ya. Wait 10 menit ya, ini 10 detik. Nanti kakak make sure lagi ya. Ini apa nih? Stop tag, stop ya. Control ya. Ini set speed, ngebut ya. Ya. Terus ini apa? Repeat, diulangi lagi gitu ya. Contoh nih ya. Ini dia nih. Jalan, repeat nih contoh nih. Jalan apa besar 6 kali, normal, pop, dijalankan suara. Tapi ini kan nggak ada. Kita buang. Cara buangnya ini pencet, tekan, pakai jari atau pakai mouse, buang ke atas ya. Kita mulai ya. Apa kabar? Besar, kecil, pop. Apa kabar? Ngulang lagi nih. Kamu perhatikan adik-adik nih. Ngulang lagi. Apa kabar? Sampai 4 kali ngulangnya. Nah, ya karena looping atau repeat sampai 4 kali gitu. Oke, ini terakhir kita akan belajar blok yang berwarna merah di sini ya. Belajar ada nih blok berwarna merah. Blok merah ini artinya adalah blok akhir ya. Jadi kita akan berhentikan programnya. Di sini ada disebutnya end atau stop, berakhir ya. Terus repeat forever, diulangin terus ya. Terus ini go to page. Nah, adik-adik bisa perhatian nih go to page ya. Terus di sini ada go to page juga ya. Oke, kurang lebih seperti itu ya blok warna merah ya. Ini adalah blok akhir disebutnya ya. Ya, ini untuk pengenalan awal dari user interface. Nanti ada pengenalan lanjutannya. Kakak akan jelasin satu-satu ya tentang balok-balok ada di sini ya. Nah, sekarang kakak mau kenalin teman kakak nih. Teman kakak kita panggil. Siapa namanya? Pipi. Mana Pipi? Datang dong. Ada teman kakak si Pipi. Mana Pipi datang? Mana? Halo. Hai Pipi. Pipi si penguin biru. Salam kenal. Hari ini saya juga akan belajar dari Kak Piko. Saya akan belajar di sebelah Kak Piko. Bye-bye. Bye Pipi. Nah, Buat kalian juga bye-bye dulu.